Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Kang Dedet. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelumnya marilah kita buka dulu pembelajaran ini dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, alaman fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baiklah, kita perhatikan soal yang pertama. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sisi segitiga siku yaitu segitiga A, B, di mana AB itu panjangnya 3 cm dan C. Jadi ada segitiga siku-siku ABC di mana AB panjangnya 3 cm dan AC. Nah, ini AC panjangnya 4 cm. Ditanya tentukan panjang garis BC. Jadi yang ditanyakan di sini adalah panjang garis BC. Nah, kita ketahui bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ikuti pembahasannya. Soal nomor 1. Sisi BC. Nah, sisi BC merupakan sisi terpanjang atau sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa karena terletak di depan sudut siku-siku. Maka menurut teorema Pythagoras, kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sehingga diperoleh rumus Pythagorasnya. Rumus Pythagorasnya yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, ini ya. Nah, ini rumus teorema Pythagorasnya. Setelah diketahui rumus teorema Pythagorasnya, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. BC kuadrat sama dengan AB. Tadi panjang AB itu adalah, nah ini ya, AB itu 3 cm. Jadi 3 pangkat 2 ditambah AC. AC itu, nah ini ya. Nah, ini AC ini panjangnya 4 cm. Jadi 4 pangkat 2. Di BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. BC kuadrat sama dengan 9 tambah 16 25. Jadi BC kuadrat sama dengan 25. Untuk apa? Mencari panjang BC. Berapakah panjang BC? Kita tarik akar dari 25 ya. Akar dari 25 yaitu 5 cm. Jadi panjang BC, nah panjang BC ini sisi miring adalah 5 cm. Itu untuk menyelesaikan soal nomor 1. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Di sini ada segitiga siku-siku P, Q, R. Nah, ini segitiga siku-siku P, Q, R ya. Nah, di mana PR, nah ini panjangnya 5 cm dan QR panjangnya, nah ini 13 cm. PR 5 cm, QR 13 cm. Apa yang ditanyakan, yang dicari? Nah, di sini tentukan panjang garis PQ. Jadi kalian disuruh mencari panjang garis PQ. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan nomor 2? Sisi QR, nah ini merupakan sisi terpanjang, sisi miring atau hipotenusa karena terletak di depan sudut siku-siku ini ya, sudut siku-siku ini. Maka QR ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa. Maka rumus Pythagorasnya adalah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. QR, nah ini QR ini kan 13 cm, jadi 13 pangkat 2 sama dengan
PR 5 cm, jadi 5 pangkat 2 ditambah PQ kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya 13 pangkat 2 169 sama dengan 5 pangkat 2 25 ditambah PQ kuadrat, sehingga PQ kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Jadi PQ kuadrat sama dengan hasilnya tadi 169 dikurangi 25 yaitu 144. Maka panjang PQ adalah akar dari 144 yaitu 12. Jadi panjang PQ ini, nah panjang PQ ini adalah 12 cm. Soal yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sini sama soal nomor 3. Di sebuah lapangan, Kaina berjalan ke arah timur sejauh 90 meter. Kemudian ia berjalan ke arah utara sejauh 120 meter. Jika ditarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir kedudukan Kaina, maka panjang garis tersebut adalah, nah ini bagaimana pembahasannya? Kalau ada soal cerita, kalian harus membuat sketnya atau gambarnya supaya nanti tergambar oleh kalian, jadi ada bayangannya seperti apa nih soal cerita ini gambarannya. Baik, nah kalau digambarkan seperti ini, tadi kalian itu berjalan ke arah timur sejauh 90 meter, kemudian ke arah utara sejauh 120 meter. Yang ditanyakan tadi berapa jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah ini titik awal ya, dari titik awal ke titik akhir ini berapa jaraknya. Kalau kita perhatikan bahwa, nah ini ada gambaran kan sekarang, oh ini berbentuk segitiga siku-siku. Nah kalau sudah ada gambar begini berbentuk segitiga siku-siku, maka tentu berlaku rumus Pythagoras ya. Nah, supaya mudah menghitungnya, kita gambar. Ini kan yang dicari adalah titik awal sampai jarak antara titik awal sampai titik akhir ya. Garis yang biru ini kita beri nama saja ya, garis Q. Bagaimana untuk mencari garis Q? Garis Q merupakan sisi miring ya, sisi miring. Maka untuk menentukan panjang Q yaitu kita gunakan teorema Pythagoras. Sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah sisi penyiku ditambah sisi penyiku yang lainnya. Jadi Q kuadrat sama dengan 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Ini berlaku teorema Pythagoras. Q kuadrat sama dengan 90 pangkat 2 88.100 120 pangkat 2 plus 14.400, kita jumlahkan menjadi 22.500. Nah, untuk mencari panjang Q, berapa panjang Q? Kita tarik akar dari 22.500. Akar dari 22.500 adalah 150. Jadi panjang garis Q ini adalah 150 meter. Jadi jarak dari antara titik awal sampai titik akhir ini jaraknya 150 meter. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal terakhir ya. Soal nomor 4. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada sebuah dinding. Jarak ujung bawah tangga terhadap dinding adalah 3 meter. Tinggi dinding yang dapat dicapai tangga adalah, nah di sini tanyakan tinggi dinding yang dapat dicapai dengan tangga. Sekali lagi, kalau ada soal cerita, kita buat dulu sketnya atau gambarannya. Kalau kita gambar seperti ini ya, untuk soal nomor 4. Nah ini ya gambarannya. Jadi jarak antara dinding dengan apa? Tangga, ujung tangga itu 3 meter. Nah ini ya. Kemudian panjang kita beri nama L ya, supaya memudahkan dalam membuat rumus. Kemudian nah panjang tangga 6 meter, kita beri nama panjang tangga ini dengan T ya. Dan dinding ini yang dicari adalah berapakah dinding ini sampai sini ya. Kita namakan dinding ini dengan
D. Nah, panjang tangga merupakan sisi miring. Nah, ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Maka untuk mencari tinggi dinding yaitu T kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah D kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. T ini 6, L-nya 3, jadi 6 pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 36 sama dengan D pangkat 2 3 pangkat 2 9. Nah, maka D pangkat 2 kuadrat sama dengan 36 kurangi 9. 36 kurangi 9, 27. Jadi, panjang dinding, tinggi dinding sama dengan akar dari 27 yaitu 3 akar 3 meter. Jadi, tinggi dinding ini ke ujung tangga ini tingginya 3 akar 3 meter. Mungkin itu yang bisa Kang Dede sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa akhir menuntut ilmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.